Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Allahumma amin. Setelah kita memanjatkan puji syukur pada Allah tabaraka wa taala dan disusul dengan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal itu karena mengingat kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita serta jasa dan kebaikan Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu, dua hal yang harus dan mesti kita lakukan ketika kita melakukan ibadah, baik di pagi hari ataupun di malam hari. Kemudian ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada subuh kali ini saya ingin menyampaikan ceramah yang berjudul Al-Khasiruna fi Syahri Ramadan, orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad, Al-Baihaqi serta Imam Al-Bukhari rahimahumullah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam pernah naik di atas mimbar. Kemudian ketika Nabi naik satu demi satu, langkah demi langkah, kemudian Nabi pun mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kemudian Abu Hurairah pun berkata, "Ma kunta tasna'u hadha?" Wahai Nabi, engkau belum pernah melakukan hal seperti ini. Maka Nabi pun mengatakan, faqala li Jibril alaihi salam. Ternyata Jibril menyampaikan kepadaku 3 doa, kemudian aku mengaminkannya. Di antara dari 3 doa tersebut, satu yang menjadi topik kita, yaitu di mana malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan sebuah doa, ragima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu, yang artinya sungguh merugi seorang hamba yang diberi kesempatan memasuki bulan suci Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dari sekian kaum muslimin ternyata ada di tengah-tengah mereka yang diberi kesempatan masuk di bulan Ramadan namun tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya kerugian semata. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mulia, mengalahkan bulan-bulan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suatu perkara di dalamnya berupa ibadah puasa, yang mana itu merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam yang 5. Kemudian Allah tabaraka wa taala telah menyiapkan begitu banyak keutamaan dan fadilah. Di antara keutamaan dan fadilahnya, Rasulullah sallallahu mengkhabarkan bahwa di dalamnya terdapat ampunan dosa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan ibadah puasa karena iman dan mencari pahala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di antara keutamaan dan fadilahnya bahwa amalan yang dilakukan di bulan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Seluruh amal perbuatan hamba itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalha ila 700 dhifin. Satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Faqala Allah tabaraka wa taala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan,
kecuali satu amal ibadah, yaitu puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan memberikan balasan dan ganjaran secara khusus. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan dilipat gandakan, namun disebutkan nominalnya, baik itu tilawatil Quran, sedekah atau yang semisalnya. Allah sebutkan, Nabi sebutkan nominalnya. Tetapi ketika untuk puasa, Allah tidak menyebutkan nominalnya. Di sini menunjukkan bahawa akan dilipat gandakan pahala orang yang berpuasa tiada tara. Kemudian sangat banyak keutamaan dan fadilah yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu karena bukan itu tema kita. Kemudian betapa besar harapan seseorang untuk mendapatkan dan meraih yang namanya keutamaan dan fadilah yang kita sebutkan di atas. Namun bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW mengkhabarkan pula bahawa di tengah-tengah kaum muslimin ada yang merugi, tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas." Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, namun bagian yang ia dapatkan dari puasanya hanya rasa lapar dan dahaga. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa tidak ada yang didapatkan bagi orang yang berpuasa kecuali hanya capeknya menahan lapar dan dahaga. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang merugi di bulan Ramadan tersebut. Yang kita akan sebutkan adalah 4 poin karena waktu kita yang sangat terbatas. Yang pertama adalah orang-orang yang menganggap bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang biasa-biasa saja. Padahal kita telah menyebutkan beberapa keutamaan dan fadilahnya di atas. Oleh karena itu banyak di tengah-tengah kaum muslimin, saudara-saudara kita yang tidak bersemangat dalam beribadah, khususnya di bulan suci Ramadan, karena anggapannya menganggap bahwa bulan Ramadan itu sama seperti bulan biasa. Kemudian ciri yang kedua adalah orang-orang yang hanya soleh, yang hanya taat, yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Lepas dari bulan Ramadan, dia pun tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak melihat saudara-saudara kita berkumpul di masjid, ramai di masjid, ramai di tempat ibadah di bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan dia pun menghilang. Hal ini pernah ditanyakan oleh Imam As-Salaf. Bishr ibn Harith Al-Hafi rahimahullah menjawab, "Bi'sal qawmu la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan wa inna saliha alladhi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha." Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang hanya mengenal Allah tabaraka wa ta'ala ketika di bulan Ramadan saja. Padahal hakikatnya hamba yang soleh, hakikatnya hamba yang baik, yang taat adalah yang senantiasa beribadah dan sungguh-sungguh ibadahnya di setiap tahunnya. Sini menunjukkan bahawa orang yang baik itu setiap tahun, setiap bulan, setiap saat memperbaiki keadaannya. Bukan hanya bulan tertentu saja dia memperbaikinya. Kemudian ciri yang ketiga adalah orang-orang yang menjalankan ibadah puasa namun tidak meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang mengandung dosa, justru malah melakukannya, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Artinya di sini Allah tidak memberikan pahala dari amal ibadah puasanya. Seseorang, Nabi memberikan contoh, mengamalkan ucapan-ucapan yang mengandung dosa saja sudah dilarang, tidak mendapatkan pahala dari puasanya, apalagi amalan-amalan yang lebih besar daripada itu. Oleh karena itu hakikat orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, adalah menjaga diri, menjaga hawa nafsu dari perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang sia-sia. Kata Nabi SAW, "Laisa siyamu minal akli wasyarab wa innamas siyamu minal lagwi warrafath." Kata Nabi SAW, bukanlah orang yang berpuasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi hakikatnya orang yang berpuasa adalah orang-orang yang menahan diri, mengkontrol dirinya dari perkara-perkara yang sia-sia dan perkara-perkara yang haram dan keji. Kemudian poin yang keempat dan poin yang terakhir ini
adalah poin yang paling berbahaya dan paling merugikan. 3 yang kita sebutkan di atas mungkin merugikan kita, membahayakan kita pada bulan Ramadan saja, merugikan kita pada beberapa hari dari bulan Ramadan saja, tetapi bulan-bulan yang lain kita masih mendapatkan pahalanya. Sedangkan poin yang keempat akan merugikan kita sejak kita mulai membangun ibadah sampai detik ini, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu menduakan Allah dalam hal ibadah, beribadah bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada nabinya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Nabi, seandainya engkau, sekiranya engkau melakukan kesyirikan kepadaku, niscaya seluruh amal yang kau lakukan akan terhapuskan dan engkau benar-benar termasuk orang yang merugi. Kemudian para ulama memberikan satu contoh di antara bentuk kesyirikan kepada Allah adalah ar-riya, yaitu seorang hamba melakukan ibadah tujuannya untuk dipuji, untuk dilihat dan disebut-sebut oleh manusia. Kata Nabi SAW memberikan kabar kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum min masihid dajjal. Wahai para sahabatku, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal? Tidakkah kita mengetahui bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah yang terbesar nanti dihadapi oleh kaum muslimin, yang mana pada saat itu kaum muslimin banyak memaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menganggapnya Dajjal itu sebagai Tuhan, sebagai ilah. Kemudian para sahabat pun berkata, qulna bala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sampaikan dan khabarkan kepada kami tentang hal itu. Faqala, maka Nabi pun menjawab, asyirkul khafi ayyakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Kata Nabi SAW, fitnah yang lebih berbahaya dari fitnah Dajjal itu adalah syirik yang tersamarkan. Yang dimaksud adalah riya. Seperti seseorang yang hendak melakukan ibadah salat, kemudian dia memperindah, memperbagus salatnya demi untuk mendapatkan pujian dan diperhatikan dan dilihat oleh manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, seandainya ibadah puasa kita ini tujuannya bukan karena Allah, tapi untuk dipuji oleh manusia, ikut-ikutan atau yang semisalnya, pertanyaannya apakah kita mendapatkan pahala? Tentu jawabannya tidak, karena Allah sudah memperingatkan nabinya, seandainya engkau melakukan kesyirikan, maka niscaya seluruh amal yang kita lakukan akan terhapuskan dan pasti kita akan merugi di dunia dan di akhirat. Ini adalah beberapa poin yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi motivasi dan dorongan bagi kita untuk memperbaiki Ramadan kita tahun kali ini. Jangan sampai kita menyesal sehingga kita pun merugi di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.